Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini yang beruntung ya, belum tidur setelah subuhan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran, nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kita sudah masuk bab 19 ya. Insya Allah ini bab terakhir. Semoga bisa selesai pagi ini. Monggo Kang. Ya, kita lihat dulu ya, udah berapa. Bisa lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, ini adalah serial yang ke-19 dari biografinya Hawking ya. Jadi, semoga di bab 19 ini, atau setelah ini kita jadi ngerti gitu ya, bahwa pengetahuan spiritual itu, pengetahuan pengetahuan spiritual itu melalui ya, didapat melalui kehadiran langsung pada pengalaman orang. Dan kehadiran langsung ini dia bersifat transformatif pada orang gitu ya. Kehadiran langsung bersifat transformatif pada orang. Jadi misalnya gini, kamu niat orang itu tahun ini mau punya uang 10 M. Kehadiran langsung aku yang transenden itu, dia akan terus memapar orang ini sampai menjadi 10 M. Itu namanya bersifat transformatif. Artinya pengetahuan spiritual itu apa ya? Ada ujar-ujar Jawa gitu. Dapat ilmu itu kanthi laku karena dijalani gitu. Ilmu itu didapat melalui pengalaman langsung mentransformasi orang. Dan orang pertama yang harus ditransformasi itu paling dekat dirinya sendiri. Bisa juga orang lain gitu. Jadi nggak bisa dia hanya baca buku. Kalau buku itu sifatnya informasi ya. Kalau spiritual dia informasi juga, tetapi informasi didapat setelah transformasi. Jadi informasi diproduksi setelah transformasi. Setelah transformasi. Gitu, kira-kira. Dan orang seperti apa sih yang akan kita mau transformasi? Banyaknya. Orang miskin, orang bodoh, orang susah. Apalagi orang pengangguran, orang yang banyak. Dan itu jumlahnya miliaran di dunia ini. Ya. Miliaran. Kayak gitu. Seorang berusia jadi Hawking itu ketika
Ini ditulis ya. Dia adalah seorang orang laki-laki berusia 80 tahun, tingginya 5 kaki, 6 inci, 1,67 meter. Dia lemah dengan rambut abu-abu botak dan mata abu-abu biru yang tajam. Jempol kirinya hilang. Putus. Ada sedikit hal luar biasa dari penampilannya. Adapun kepribadiannya, sementara Anda mungkin tidak memilih dia dari kerumunan, ada sesuatu yang berbeda tentang Hawking. Seperti yang dikatakan seorang teman, jika ada seorang biarawan dan semua orang mengenakan jubah coklat, dia akan mengenakan bunga merah kecil di tubuhnya. Dia unik dan eksentrik, sangat terdorong mencari kebenaran di atas segalanya. Gitu ya. Kepribadiannya paradoks dan berbelit-belit. Sepanjang masa muda dan sepanjang masa karirnya, dia menyendiri, introspektif, dan introvert. Sebagai seorang psikiater, dia tampil pendiam dengan kemeja berkancing dan dasi kupu-kupu. Saya jarang sekali melihat secercah senyuman di bawah kumisnya yang tebal, tapi penampilan bisa menipu karena Hawking serius dan humoris. Bahkan salah satu ciri khasnya adalah humor. Cepat dan jenaka, dia menghibur dirinya sendiri seperti halnya orang-orang di sekitarnya. Dengan kecerdasannya yang tidak biasa, memotong omong kosong. Hawking telah disebut sebagai George Carlin kesadaran. Dalam tulisannya, dia menghindari penggunaan humor agar tidak terlihat sembrono. Tetapi selama kuliahnya, humor Hawking dilepaskan ke audien yang tidak curiga. Di belakang analis yang menyimpulkan sesuatu secara memuaskan, ada jiwa yang siap untuk apapun. Jadi akumu tuh kalau tingkat kesadarannya tinggi, dia bisa mentransformasi masyarakat gitu. Bahkan bisa mentransformasi program-program sakit yang ada di tubuh. Rekan-rekannya menganggapnya cerdas dan bersemangat, tetapi juga melihat Hawking sebagai petualang, inovatif, dan ingin tahu, dan selalu mencari sesuatu. Dianggap sebagai jiwa tua, bahkan di masa muda, anak batinnya terjaga dan hidup. Meskipun dia sekarang dianggap sebagai guru, Hawking mempersonifikasikan dirinya sebagai siswa abadi. Terus, sangat ingin tahu dan reflektif. Ketika dia mendengar tentang sesuatu yang baru, metode pengobatan atau teknik spiritual, dia segera naik pesawat, bus, atau mobil untuk memeriksanya. Dia adalah seorang pencari sejati, bersedia meluangkan waktu, bereksperimen dengan berbagai hal untuk dirinya sendiri. Hidup dengan diktum Buddha, Hawking tidak menempatkan kepala di atas kepalanya sendiri. Hawking serius. Dia selalu suka menantang status quo dan tidak pernah suka dibatasi oleh teori dan standar akademik. Kenapa lah? Ini hidup kok, gitu ya. Jika dia bisa menguji teori, dia melakukannya. Sebagai seorang pragmatis, dia menghargai realitas pengalaman di atas dogma dan doktrin gerejawi. Pragmatis itu, kebenaran pragmatis itu artinya sesuatu itu dikatakan benar jika
ada gunanya gitu ya, punya nilai praktis. Jadi kalau ada gunanya ya sudah gitu. Itu berarti benar. Benar karena kebergunaannya, kira-kira gitu, pragmatis itu. Hawking selalu mengikut prosedur yang sama. Dia membaca tentang sesuatu yang baru, secara intelektual memahaminya, dan kemudian berpartisipasi secara pengalaman untuk melihat apakah apa yang telah dia baca benar. Dia memperjuangkan praktek daripada teoritis yang membantu menjelaskan preferensinya terhadap kedokteran klinis daripada sains akademik. Bersedia menentang pendapat umum, dia tidak membuang waktu untuk mengkhawatirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Wirausahawan dan pekerja keras, Hawking memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang yang tidak dapat dilihat orang lain. Dorongan bawaan yang tak kenal lelah untuk pencapaian mendorongnya melalui pekerjaan, sekolah kedokteran, pelatihan psikoanalitik, serta membantunya membangun klinik, praktek pribadi, dan praktik rumah sakit. Hawking memiliki kecenderungan yang kuat terhadap perfeksionisme, suatu dorongan berlebihan yang lahir dari asuhan moralnya yang cermat. Dia tidak bisa tidur di malam hari kecuali buku ceknya seimbang. Waduh. Dia sangat rapi, menjaga barang-barangnya tetap rapi, tahu di mana setiap barang disimpan. Karena didorong secara spasial, dia bisa meraih pena tanpa benar-benar melihatnya. Mengetahui dengan tepat di mana pena itu seharusnya berada. Dia menderita disleksi ringan sejak kecil, bingung dengan membedakan antara 4 dengan R. Tapi ini tidak pernah mengganggunya. Dengan IQ yang oleh masyarakat disebut jenius, Hawking sangat analitis dalam pendekatannya terhadap kehidupan. Tidak ada konsep yang terlalu besar atau terlalu menakutkan untuk dijelajahi. Tidak ada pertanyaan yang valid yang tidak pernah diuji. Hawking telah menjadi murid sejati Socrates, memeriksa semua kehidupan dengan kemampuan terbaiknya. Seiring waktu, terutama melalui penjelajahannya di tahun 70-an, ia memuji kemampuan analitisnya dengan mengembangkan kecerdasan emosionalnya. Hawking menjadi kutub buku segera setelah dia belajar membaca. Selalu menemukan waktu untuk membaca, bahkan ketika waktu tenang tidak tersedia. Ketika dia mengunjungi bar, dia membaca ketika lalu lintas bar melambat. Sebagai pembaca cepat, dia bilang dia bisa membaca seluruh buku dalam perjalanan 45 menit ke Manhattan dari Long Island dan buku lain saat dia kembali. Dia mengambil beberapa menit berharga waktu membaca di pagi hari dan beberapa lagi di malam hari. Membaca lebih dari 1 buku non-fiksi sehari menjadi gaya hidup Hawking selama beberapa dekade. Dan dia membuat banyak catatan tentang buku-buku ini juga. Jadi bikin catatannya, kamu oret-oret gitu. Ya kan, kamu oret-oret. Dia memiliki hasrat untuk coklat, menyebut dirinya penggila coklat. Dia menganggap double coklat hot, apa ini, food Sundai, sebagai makanan penutup utama. Dia lebih suka saus. Dia membenci keju. Film favoritnya adalah Lost Horizon.
sebuah kisah tahun 37 berdasarkan novel James Hilton tentang seorang pria yang menemukan Shangri-La di pegunungan Himalaya dan kemudian mempertaruhkan segalanya untuk kembali ke sana. Dia lebih nyaman mengunjungi restoran kecil murah daripada restoran mewah. Meskipun dia senang tinggal di New York City, dia lebih suka suasana pedesaan yang nyaman, yang pribadi dan terpencil, dikelilingi oleh alam. Dikembang tumbuhkan oleh seni, Hawking mempertahankan apresiasi terhadap keindahan, menghargai berbagai estetika, mulai arsitektur, seni, musik, dan alam. Dia menyukai musik klasik, rock tahun 60-an, dan opera. Saat tinggal di New York, ia sering mengunjungi Metropolitan Opera bahkan sebelum Lincoln Center Plaza dibangun dan mendukung Opera San Francisco dan Opera Phoenix setelah pindah ke Sedona. Dia mengatakan bahwa jika dia bisa dilahirkan kembali, dia ingin menjadi petugas kebersihan di Katedral Chartres, pekerjaan terindah yang bisa dia bayangkan. Terpesona oleh hewan liar dan domestik, hewan jinak kali ya. Hawking memiliki banyak teman berbulu tebal dan berbulu ringan. Sebagai anak laki-laki di pedesaan Wisconsin, hewan peliharaannya kambing, kelinci, ayam, bebek, merpati, angsa, kalkun, dan kucing. Sejak saat itu dia memiliki keledai, merpati, kambing, ilama, domba, anjing, dan lebih banyak kucing. Pada awal tahun 60-an, tinggal sendirian di apartemennya, Hawking memiliki Kinkajou, beruang madu Amerika Selatan dengan ekor panjang, ditempatkan di dalam sangkar yang digantung di atas bak mandinya. Suatu ketika, Kinkajou berhasil melarikan diri dan menemukan botol. Suatu ketika, Kinkajou berhasil melarikan diri dan menemukan botol kristal dengan whisky. Hawking menemukannya pingsan di lantai, jadi hewannya ini mabuk. Dia kemudian mengetahui bahwa Kinkajou memiliki kandungan alkohol, seperti pemiliknya. Kinkajou pulih dan beberapa bulan kemudian melarikan diri lagi. Hawking memperhatikan bahwa botol yang sama yang belum diisi ulang terjatuh. Kinkajou berharap menemukan whisky lagi. Dia melihat bahwa Kinkajou menjadi lesu dengan mata sedih dan suram dan menyimpulkan bahwa dia kesepian. Hawking membawa pulang seekor kera primata berukuran sedang berwajah panjang yang digantung di kandang lain di sebelah Kinkajou. Kedua hewan itu tampaknya saling membenci, mengambil apa saja yang bisa mereka ambil, dan melemparkannya ke satu sama lain. Namun Kinkajou mulai berkembang dengan nafsu makan yang meningkat dan bulu yang menggilap. Sebagai penggemar otomotif, mungkin terinspirasi oleh karir ayahnya sebagai mekanik, Hawking telah memiliki dan memelihara berbagai mobil. Dia mungkin tidak ingat apa yang dia lakukan 2 dekade lalu atau bahkan kemarin, tetapi dia dapat dengan mudah mengingat merek, model, dan tahun dari setiap mobil yang pernah dia miliki. Favoritnya adalah Lincoln Continental 1946. Coba kita lihat ya, kayak apa sih Lincoln Continental itu. Oh, kayak gini ya. Ya, klasik. Sekarang aja masih bagus. Elegan gitu ya. Oke.
Dan ya, Hawking memiliki sifat buruk seperti kita semua. Dia adalah perokok berat, banyak penyakit kali ya. Seperti mentornya Bill Wilson dan salah satu guru spiritual favoritnya, Nisgartha Maharaj, yang merokok saat para siswa mengajukan pertanyaan kepadanya. Hawking telah merokok rata-rata 3 bungkus setiap hari selama lebih dari 5 dekade. Dimulai ketika dia berusia 16 tahun. Selama bertahun-tahun, Hawking menanam tembakaunya sendiri, melinting rokok buatannya sendiri, dan memberikan tembakau organik sebagai hadiah kepada teman-teman dekatnya. Pantas dia di buku Power First itu, dia tidak setuju kalau tembakau itu merugikan. Hawking mencoba berhenti merokok beberapa kali dalam hidupnya, bahkan menyelesaikan program Smokers Jacqueline Rogers selama 8 minggu. Dia ikut juga program-program untuk berhenti merokok. Hawking percaya bahwa merokok entah bagaimana mengikatnya ke dunia fisik. Konsekuensi dari gerakan sensorik yang berulang. Yang tampaknya dia hanya melayang karena keadaan kesadarannya. Ya, kalau orang-orang yang kayak itu ya, yang ada mbah siapa gitu ya, yang di Kulon Progo itu dia merokok terus. Dengan begitu dia masih terhubung ke dunia fisik. Mereka mengatakan bahwa seorang pecandu selalu seorang pecandu. Ketika seorang pecandu berhenti menggunakan satu obat, ia sering menggantinya dengan yang lain. Setiap masyarakat memiliki obat-obatan untuk mengubah pikiran seseorang. Berapa dapat diterima secara sosial, sementara yang lain tidak. Dalam budaya Amerika misalnya, kafein adalah obat yang bisa diterima. Sebagai seorang pecandu, Hawking mengganti kecanduannya pada alkohol dan obat-obatan psikofarmakologis dengan kafein. Dua cinta terbesarnya adalah espresso dan diet Pepsi. Kecintaannya pada espresso dimulai sejak sangat muda. Kedua orang tuanya adalah penikmat kopi. Dia terpaksa berhenti minum kopi selama beberapa tahun karena tukak ususnya. Tapi dia menemukan secara paradoks bahwa espresso tidak mengganggu tukaknya. Jadi dia mulai meminumnya dalam jumlah besar terus-menerus sepanjang hari. Hawking masih menghindari kopi restoran, malah membawa espresso sendiri ke restoran. Dapurnya memiliki cara khusus yang dirancang untuk kopi, dilapisi dengan setidaknya 3 penggiling kopi otomatis dan 6 mesin espresso. Panas, hangat, atau dingin, Hawking menyukai espresso. Obsesinya dengan diet Pepsi dimulai setelah ketenangannya pada tahun 65, setahun setelah minuman berkarbonasi berkafein bebas gula diluncurkan. Dia selalu membawa tas selempang atau tas pendingin kulit dengan tali yang bisa memuat 6 pak. Hawking mempengaruhi temannya Randy Richmond yang juga menjadi pecandu diet Pepsi. Ketika kedua pria itu pindah ke Sedona untuk menunggu akhir dunia, tapi tidak terjadi ya. Gerakan-gerakan akhir zaman, mereka menyimpan 50 kotak Pepsi. Bahkan ketika Hawking melakukan perjalanan ke negeri-negeri yang jauh seperti Mesir, dia tetap membawa Pepsi gitu ya. Kepribadian Hawking beragam dan tidak sempurna seperti manusia lainnya, penuh dengan cacat. Dia bisa murung, singkat, dan kasar, terutama dengan orang yang tidak dia kenal. Sisi filsuf dan analis Freudian dari Hawking adalah tenang, pendiam, introspektif. Tampaknya menderita kecerdasan interpersonal yang buruk. Dia juga seorang penulis.
sebagian tipe bajak laut dan sebagian pengendara sepeda motor Harley menunjukkan kekasaran langsung, terkadang kekasaran yang bisa meresahkan. Dia bisa rendah hati dan sangat filosofis, terlepas dari perhatian dunia. Suara alaminya serak dengan nada yang sangat rendah, hampir tidak terbaca, seperti dia bergumam dari dasar tong. Susan terus-menerus berkata, bicaralah. Dia telah melatih dirinya untuk berbicara dengan nada yang lebih normal untuk percakapan sehari-hari. Hawkins bisa sangat pelit. Molly Shriftman, administrator kliniknya, pernah melemparkan sebuah buku kepadanya karena dia menolak untuk memberinya kenaikan gaji yang layak. Meskipun dia tinggal di Millionaire Row di Old Brookfield dan merupakan anggota elit sosial, dia hemat dan cermat, selalu berburu barang murah, tidak ingin berpisah dengan uangnya. Ya, itu sisi-sisi manusiawinya ya. Hawkins menonton berita secara terus-menerus untuk tetap mengikuti tren dan politik sampai saat ini. Ketika penglihatannya mulai memburuk, dia masih rajin membaca buku, terutama ketika dia ingin mempersiapkan diri untuk menulis atau kuliah umum. Dibesarkan di rumah pedesaan Kristen, Midwestern, selama depresi hebat, dia sebagian besar adalah seorang Republikan konservatif dengan nilai-nilai Amerika tahun 50-an. Mendukung Fox News, komentator seperti Bill O'Reilly dan Glenn Beck, dan publikasi konservatif seperti The Weekly Standard. Seorang tradisionalis yang percaya pada garis pemisah moral yang definitif antara benar dan salah, dia juga memproklamirkan diri sebagai absolutis yang menyesalkan relativisme. Total ajarannya selaras dengan struktur nilai absolutnya. Seperti Socrates, mentor moralnya, Hawkins menghindari pakaian berhias, lebih suka memakai kaos oblong lama, robek, dan compang-camping daripada yang baru. Jadi mirip Mas Camim, nggak suka pakaian baru. Dalam tradisi para filsuf besar, dia lebih memilih pakaian yang sederhana dan tidak terlalu bagus daripada jas. Hawkins percaya bahwa orang yang berjas kurang dapat dipercaya. Tanpa Susan, dia akan dengan senang hati meninggalkan rumah dengan kemeja robek dengan kancing yang hilang. Hawkins cenderung merindukan rumah, terlepas apakah kondisi hidupnya menguntungkan atau tidak. Saya hanya terikat pada apapun yang saya pikir adalah rumah, tidak peduli apa rumah itu. Hawkins akan terus membayar sewa apartemen tua setelah pindah ke yang baru karena dia tidak bisa melepaskan keterikatannya. Dengan cara ini dia menjelaskan dia bisa mundur jika keterikatan pada tempat lama terlalu berat untuk ditanggung. Dia kemudian mengetahui bahwa rasa berada di rumah adalah keistimewaan yang saya proyeksikan ke setiap tempat saya tinggal. Itu membebaskan saya dari rasa takut kehilangan tempat tinggal saya karena saya tahu bahwa dimanapun saya tinggal selanjutnya akan dipenuhi dengan kualitas itu. Hawkins telah menjalani kehidupan yang kaya, pengaruhi oleh pemandu seperti Wilson, Tibet, dan Win, dan gerakan 12 langkah ACIM ya, yang berpuncak pada pertobatan spiritualnya tahun 65 dan memengaruhi ajarannya di kemudian hari. Dengan keberanian dan keyakinan, ia merawat ribuan pasien sakit jiwa, selalu mencari pengobatan baru dan menantang praktik konvensional, berkomitmen untuk melayani pasiennya di atas segalanya. Penyelidikannya dalam Human Potential Movement
memperluas pemahamannya ke bidang-bidang baru yang membantunya tumbuh sebagai manusia. Program seperti Erhard Seminar Training, ACIM, dan metode Sedona membentuk pemikirannya dan menantang modelnya tentang dunia. Hawking melakukan perjalanan jauh dari filsafat barat ke psikoanalisis, dari alkohol ke zat pengubah pikiran lainnya, ke Buddhisme, ke ACIM, ke ilmu gaib, main teknologi seperti Erhard, dan pelepasan seperti Sedona, ke praktek penyembuhan alternatif, dari eksoteris ke esoteris, ke batas akhir kesedaran itu sendiri, jelajahi banyak hal. Jadi pengalaman batinnya itu kaya. Dan itu mahal, ini kan mahal ya. Siapkan uangmu yang banyak untuk menjelajahi ini. Seperti itu. Jadi kamu di tahun segini, kamu nggak punya penjelajahan diri, penjelajahan intelektual, itu kamu mau hidup dengan cara apa? Gitu. Duniamu sempit. Gitu. Buku itu banyak banget. Setiap teknik dan prinsip baru yang dia pelajari, diasimilasi ke dalam sumber dayanya untuk terus bertambah dan untuk membantu siapa saja yang memanggilnya. Seperti Bill Wilson, Hawking adalah seorang penyendiri dengan beberapa teman dekat. Meskipun memiliki banyak kenalan dan kelompok orang yang bergaul dengannya. Ini mungkin karena sifatnya yang terpisah. Dan Hawking punya penyesalan. Hidup mengambil banyak belokan tak terduga. Dia membuat banyak kesalahan, mistakes, menanggung lebih ringan dari bagian penderitaan dan kesengsaraan. Namun dia menerima itu sebagai sebuah proses kehidupannya, tapi kehidupan yang sulit dan berat gitu ya. Melalui kesulitannya, Hawking telah belajar seperti yang dia katakan, sikap dan kesadaran spiritual seseorang, semangat yang ada dalam diri kita masing-masing, membawa kita melewati bagian terberat dalam hidup kita. Pelajaran sulit yang perlu kita lalui. Ya, berat hidupnya ini. Hawking mencirikan hidupnya sulit secara intelektual, fisik, finansial, bahkan psikologis gitu. Karena dia itu mencari kan, mencari lalu sampai di puncak itu tahun 90-an. Sudah usia 60 lebih. Nah, kamu sejak awal diberi sanad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi tidak sampai puncak-puncak itu loh. Hal yang hal yang kamu kurang kurang gelisah. Masa udah pegang sanad, sanadnya sanad puncak gitu. Ya kan? Sanadnya itu tentang transformasi diri dan transformasi sosial. Itu kan sanad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi kemudian itu karena kamu kurang membaca, kurang penjelasan, itu tidak berguna gitu. Itu tidak berguna. Tidak mencari gitu loh. Kamu tidak mencari. Dan ini terjadi di hampir semua masyarakat Islam. Hampir seluruh dunia, seluruh umat manusia. Jadi agama, bahkan torikoh, kehilangan sifat transformatifnya terhadap kehidupan. Terus mau jadi apa gitu? Mau jadi apa? Kan seperti itu. Ya kan? Tapi dengan mengetahui ini kan kamu jadi ngerti
bahwa sanatmu itu sanat transformasi, ya kan? Bukan sekedar tiket kapling surga dan jaminan dapat syafaat di akhirat. Itu sesuatu yang meloncat gitu loh. Sesuatu yang meloncat. Kan kamu ngambil sanat di dunia, ya kan? Kamu mikirnya langsung ke akhirat gitu. Ada peloncatan. Harusnya di sini dulu dong. Nanti baru ke sini. Seperti itu. Jadi ada, dan itu menjadi cara berpikir umum gitu lah. Bahkan belum disadari kalau itu adalah sebuah kesalahan. Nah, akhirnya apa ya? Apa ya? Ya kayak gini. Bahkan sudah punya sanat tertinggi pun masih gagal, masih bodoh, masih tidak berdaya, masih nggak ngerti apa-apa. Dikit-dikit, nah itu maksudku, dikit-dikit itu maksudku. Ya ini nih, karena kita nggak punya kosakata yang memadai untuk menjelaskan sanat kita. Harusnya sanat itu adalah sanat transformasi. Adapun informasi kan ya informasi. Kalau itu transformasi, maka transformasi itu dimulai dari sini. Berlanjut terus. Jangan langsung lompat. Jangan langsung ada loncatan. Bukan berarti kita nggak usah bahas-bahas akhirat. Bukan. Ya kan? Tetapi ayo coba dengan sanat itu transformasikan hidupmu di dunia dulu gitu. Mampu nggak? Kan gitu. Gitu ya. Jadi itu harus didobrak. Masa kok kita kadang-kadang itu kita apa? Klaim kita terlalu besar gitu, tapi nol transformasi. Saya pernah tiba pada suatu keraguan besar. Saya nggak percaya di sini nih banyak wali gitu. Saya pernah di fase itu. Kenapa? Nggak ada transformasi kok. Masuk banyak wali kok nggak ngerti transformasi. Dulu pernah begitu. Tapi setelah tahu, oh ya memang berat sih bangsa ini. Berat gitu. Masyarakatnya, mentalnya kan dua. Feodal dan lemah. Itu ciri khas manusia Indonesia. Masyarakatnya itu bermental feodal dan kepribadiannya inferior. Feodal dan inferior. Ini adalah bawah sadar kolektif bangsa Indonesia. Feodal dan informasi inferior. Lemah. Itu bawah sadar kolektif orang Indonesia. Feodal ini dia selalu mencari junjungan untuk menyelamatkan dirinya. Kamu kalau mau tahu program bawah sadar kolektifmu, baca buku Mukhtar Lubis, Manusia Indonesia. Baca itu ya, coba. Manusia Indonesia. Nah ini, Mukhtar Lubis. Bisa nggak kamu tidak menggantungkan nasibmu pada
orang lain? Bisa nggak kamu punya vitalitas membangun peradaban? Kalau enggak, kamu ya benar seperti yang ditulis oleh Muhtar Lubis dalam Manusia Indonesia. Entah di dalam agama, dalam toriko, pasti mental ini dibawa-bawa kok. Enggak, dan itu dianggap benar-benar saja. Tidak pernah ditransformasi. Biar Bang Aswar aja yang belajar, saya nanti nunut. Apa nunut-nunut? Ya kan? Inlander, mental inlander. Mental budak. Entah bagaimana itu. Kok bisa gitu loh, menjadi mental budak. Sampai sekarang itu tidak hilang-hilang. Baik dalam praktek-praktek agama, toriko, politik, sekolah, ya, ilmu, pengobatan, mental ini terlihat. Baru bilang, di masa lalu kami pernah berjaya. Hei, apa kau masa lalu berjaya? Mental feodal inferior kok. Seperti itu. Eman gitu. Dan ini tugas besar mentransformasi kesadaran kolektif yang feodal dan inferior gitu. Memang secara historis ini tentu punya alasan historis, terutama di masyarakat Jawa gitu ya. Masyarakat Jawa ini kan masyarakat yang paling besar terdampak oleh fase kolonialisme. Ya kan? Paling paling terdampak besar kolonialisme itu di Jawa. Kalau tempat saya orang enggak, orang masih melawan. Kalau di sini kan enggak. Ya kan? Setelah perang di Ponegoro, tidak ada lagi para raja-raja itu, tidak lagi ada yang memimpin perjuangan. Ya kan? Itu setelah perang di Ponegoro. Lalu kemudian struktur sosial itu dirubah, di mana orang pribumi, orang Jawa, orang Nusantara, kan di kasta ya, diberi kasta. Dia sebagai paling bawah. Kemudian di sini ada ada Cina, Arab di sini ini dia. Paling besar Eropa. Struktur seperti itu. Itu kalau alasan secara historis. Ada rekayasa genetik sosial. Tetapi itu ya oke lah, secara historis itu bisa dipakai sebagai. Tapi itu kan selain pendasaran pada historis, juga ada pendasaran secara level kesadaran. Itu bukan historis, secara epistemologis. Nah, orang hanya melihat pendasaran historis, maka ini salah Belanda. Ini ya level kesadaranmu. Di kampung juga itu ya Belanda itu ya ada. Bahkan di tempat kami itu paling parah. Paling parah. Seluruh tidak ada bukti sejarah bahwa pernah ada kerajaan Muna. Nggak ada buktinya. Nggak ada. Habis lulu lantak. Tapi masyarakatnya yang enggak. Artinya dia punya kesadaran gitu. Feodal dan mental feodal dan inferior ini satu kata kuncinya. Dia harus dibedakan. Ini kan mental orang sebenarnya. Ada kata wuto, diri. Diri itu kan bukan sesuatu yang dalam ruang waktu. Diri itu kan sesuatu yang transenden. Nah, itu menjadi pendasaran kebudayaan. Seperti itu. Ya ini mental kolektif, di mana-mana begitu.
di mana-mana. Dan itu penyakit terbesar di dalam kemanusiaan kita. Penyakit terbesar. Harus muncul gerakan kultural untuk membebaskan. Dan kita kalau mau cepat, maafkan seluruh masa lalu. Nggak usah menjadikan masa lalu sebagai alasan, pendasaran kenapa bermental feodal dan inferior. Nggak usah, nggak usah kita jadikan ini. Oh, ini gara-gara dulu kita direkayasa. Oke lah, secara kebudayaan. Tetapi inti kehidupan itu adalah pada diri, bukan pada sejarah. Bisa nggak mengatakan itu? Para ilmuwan sejarah juga kehidupan itu pada sejarah. Apa sih pada sejarah? Enggak lah. Orang bisa punya kemampuan self-healing. Itu loh. Kita punya kemampuan self-healing untuk menyembuhkan sejarah, bahkan mencetak sejarah baru seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kan dia dalam tradisi kenabian, dia bukan dia semacam patahan baru yang sebelumnya itu dari mana? Dari Yahudi gitu, tahu-tahu dia muncul di kota lain gitu, membawa kesadaran baru bagi masyarakat. Ya kan, yang seharusnya bagi orang Yahudi bahwa pencerahan itu harus muncul dari mereka. Kenapa muncul dari sana? Ya kan? Dan muncul dari sana itu karena proses level kesadaran baru gitu. Proses level kesadaran baru. Nabi Muhammad tidak menerima tongkat kenabian dari mbahnya, kan begitu kan? Ya kan? Kalau tidak dia tidak punya mentor seorang nabi gitu. Dia nggak punya mentor nabi. Dia dengan kesadaran baru lalu hadir ini loh. Pendasaran itu kemudian tuh didasarkan pada langit. Kemanusiaan kita itu didasarkan pada langit, tidak lagi pada sejarah. Dia melakukan shifting pendasaran. La ilaha illallah. Kan gitu. Itu kan tidak didasarkan, waduh ini masyarakat Arab ini begini-begini karena begini. Enggak. Langsung la ilaha illallah. Pendasaran baru aja. Langsung pendasaran baru dan semua kemanusiaan itu menjadi mulia karena pendasarannya di langit. Pendasarannya pada sesuatu yang bersifat transenden, bukan sesuatu yang bersifat historis. Kalau bersifat historis, lama evolusinya itu kan. Nunggu Abu Lahab tobat dulu. Nunggu Abu Lahab tobat. Tapi karena pendasarannya ilallah, dirimu yang memulai itu gitu. Bukan nunggu pemimpin sukumu, bukan menunggu orang lain, tapi ayo pendasaran, shifting pendasaran pada dirimu. Seperti itu. Jadi Pak Suhadi nggak bisa hanya menjadi seorang pensiunan di usia tua, itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus menjadi sesuatu yang besar. Apain bang, harus pensiun bang, tinggal nunggu rematik, asam urat, kok kambuh, alah. Aku bau remason sama koyo. Yang gitu Pak Suhadi. Ini adalah, kalau oke lah, sepanjang hidupnya Pak Suhadi, oke lah. Oke, sampai di sini akhirnya gitu. Ya karena pendasarannya pada sejarah. Masa kok pendasaran sudah pada ilallah masih merasa ya udah tua. Gimana ngukur tuanya itu? Nah ini malah ada sponsor pakai jaket kulit Pak Suhadi biar kelihatan awet muda. Jangan pakai blankon. Jadi transformasi itu kalau pendasarannya dari sesuatu yang bersifat transenden, bukan
sesuatu yang bersifat historis. Masyarakat Jawa itu masih terjebak, masih sulit melupakan sejarah orang yang feodal, inferior. Gampang ini, gampang. Setiap orang Jawa jangan mendasarkan dirinya pada sejarah. Oke, orang itu betul, pendasaran orang pada sejarah. Tapi pendasaran diri pada ilallah. Itu penting itu kita simpulkan. Pendasaran diri pada Allah, pendasaran orang pada sejarah. Pendasaran diri dan pendasaran orang. Makanya kita pendasaran dirinya la ilaha illallah, pendasaran orangnya Muhammad Rasulullah. Itu historis, tokoh historis. Nggak boleh kok pendasaran orang itu pada tokoh fiktif. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya pendasaran orang ini ada nasab, ada sanad gitu kan. Gitu. Sanatnya sampai nabi kan gitu. Tapi dirinya itu pada Allah, berkonteksnya pada Allah. Itu kan sanat yang nggak terima dari Toriko. Kenapa nggak transformatif? Ini pertanyaan yang bikin saya geram. Kenapa nggak transformatif? Ya kan? Kenapa nggak transformatif? Apalagi Indonesia ini umat Muslim terbesar di dunia, 80%-nya itu NU, pasti kenal Toriko. Selebihnya kata Gus Dur itu ya Muhammadiyah dan lain-lain. Nah ini akhirnya truk harus disensor ini. Tulisan kata-kata di bak truk itu mental korban. Oh sudah kedua ya sekarang Mas. Waduh. Soal salib sama Pakistan gitu ya. Wah, sudah kita terbesar kedua di dunia. Tapi kenapa tidak ada transformasi? Gitu. Karena sanatnya tidak diilmui. Itu sanat pendasaran diri dan sanat pendasaran orang. Gitu. Clear banget itu. Kalau kita melihat bagaimana Hawking itu menjadi kacau balau hidupnya. Karena pendasaran dirinya lama baru dia temukan. Lalu betapa kacaunya juga Hawking sebagai kepala keluarga karena pendasaran orangnya juga nggak jelas. Nggak jelas. Itu terlihat dari kepribadiannya yang ditulis oleh ini ya dia manusia biasa. Iya, tetapi harus indah. Ya kan? Harus indah. Jadi dari cerita Hawking ini kita bisa melihat apa sih yang membuat dia menderita ini loh, dua ini. Kemana sih APBN bangsa Indonesia sepanjang negara Indonesia ini? Untuk membenahi ini kan. Untuk membenahi akibat dari ketidakjelasan pendasaran diri dan ketidakjelasan pendasaran orang. Bermiliar-miliar. Habis sumber daya alam kita kerup, timah, emas, apalagi. Ya itu. Dan itu sampai alam ini kiamat tidak akan pernah cukup untuk mengatasi kesalahan yang paling dasar ini. Kesalahan pendasaran diri dan kesalahan pendasaran orang. Kita butuh ceramah yang begini di ini itu ya, di masjid-masjid, di aula, di mana saja lah. Ayo benahi pendasaran diri, benahi pendasaran orang. Baru nanti mari kita lanjutkan pendasaran teknologi. Kan gitu aja kan. Teknologi sekarang didasarkan pada internet. Nggak lagi didasarkan pada alat fisik gitu. Sekarang sudah beralih ke pendasaran teknologi, itulah teknologi informasi, bukan lagi teknologi fisik, peralatan fisik gitu.
Nah, ini Pak Uki harus ini nih, harus nulis bahwa kekacauan peradaban ini karena ketidakjelasan pendasaran diri dan pendasaran orang. Dan kami sebagai orang Toriko telah menerima sanat pendasaran ini kan. Gitu. Tapi usahakan orang-orang Toriko udah pintar-pintar baru nulis gitu. Nah, kalau belum pintar ya podokaro. Makanya orang Toriko itu harus dipaksa, wes kamu nggak usah banyak tidur. Kamu udah menerima sanat dari guru, dari mursid, gaspol. Nggak usah pakai rem, gas aja. Masa kok kamu menerima sanat pendasaran itu loh. Nah, pintar-pintar. Harus dipecut. Kalau nggak dipenjara aja, Pak Ugi. Kalau dipecut nggak mampan, penjara. Kamu nerima sanat pendasaran kok kamu hidupmu kayak gini-gini aja sih. Malu-maluin guru kamu. Ya kan? Nah, yang belum paham bisa kasih rekaman Pak Rudi kemarin. Nah, ada rekamannya Pak Rudi. Rekamannya Pak Rudi kan gini. Kemarin saya dengar-dengar itu. Kalau akumu tidak hidup, tidak ilaulah, maka orang ini nanti akan selalu minta tolong sama orang. Lah itu IMF gitu ya, BPJS. Itu kan artinya akunya nggak hidup. Maka orang itu selalu ditanggung oleh orang. Itulah ilah-ilah selain Allah. Kan rasain itu. Rasain. Banyak yang tersinggung. Ditanggung ada yang nyebut ditanggung mertua berarti dia ilahnya belum ilallah. Hati. Hati. Jadi membangun peradaban tuh simple sebenarnya. Membangun peradaban tuh simple. Kalau kita ngerti poin-poin, kalau kita ngerti sahadat kita gitu. Aktifnya Pak Rudi mulai aktif, Bun. Pokoknya diingat-ingat ininya Pak Rudi. Kalau orang masih berharap ditolong oleh orang, itu berarti akunya nggak menyalah. Itu harus nafi isbat terus. Harus nafi isbat. Yang mau rekaman Pak Rudi boleh yang mau rekaman boleh japri Buemi ya. Dan Pak Rudi bilang, wah 2 minggu lagi saya akan ngisi kelas lagi katanya. Katanya Pak Rudi. Bilang gas aja Pak Rudi. Buka jasa aktivasi aku. Kamu aktivasi itu belajar kuliah. Jangan di nggak usah gitu. Belajar, belajar. Oh, kamu tahu, Cak. Jadi gini loh, apa ya? Uh, ada catatan tentang apa ya? Selama ini kan, tapi ini dari teman-teman gitu. Tuhan itu dialami lewat rasa. Tuhan itu dialami dengan menghadirkan apa. Enggak begitu. Tuhan itu kamu marifati dengan menyingkap hijabnya gitu. Kok kamu pakai rasa apa sih kamu? Nggak jelas banget metodenya. Kamu singkap hambatannya gitu. Tentu itu membutuhkan ilmu, ya kan? Jangan lagi dirasa saja, dirasa. Tuhan itu dirasa saja. Apa kamu rasa? Tuhan itu kamu bisa marifat dengan keilahianmu jika kamu mampu menyingkap hambatannya. Nah, mana hambatannya yang sudah kamu singkap? Jangan main rasa-rasa aja kamu. Main rasa, main ini menghadirkan ini, menghadirkan ini. Nah, itu bahasa yang keliru. Ya kan? Bahasa yang keliru itu main menghadirkan ini.
Kamu singkap biar bisa hadir. Aling-alingnya disingkap. Jadi kita ini banyak terjebak dalam bahasa-bahasa yang tidak punya makna sebenarnya. Akhirnya orang mengembangkan, apa sih rasa? Itu kata yang dulu saya kritik. Apa sih rasa? Rasa apa yang kamu maksud? Rasa itu banyak. Rasa itu banyak. Kalau di kampung, rasa itu dibagi dua. Ada yang sifatnya untuk fisik, itu namanya nami. Ada yang sifatnya untuk psikis, namanya namisi. Tetapi marifat itu tidak begini. Dia dengan pandehau itu. Knowingness, bukan dengan rasa. Lewat knowingness. Lewat knowingness dia. Lewat ilmu. Itu baru. Kalau namisi ini kan psikologis. Rasa secara psikologis. Tapi kalau marifat itu harus dengan ilmu, bukan dengan rasa subjektif yang psikologis itu. Aku merasa udah ketemu Tuhan lah, lah. Itu namisi, yang nggak bisa dinamisi. Marifat itu nggak bisa dinamisi. Dia harus dibuktikan dengan ilmu. Memang ada dampak ilmu terhadap perasaan itu, tetapi itu bukan ukuran gitu. Ukurannya adalah ilmu, bukan perasaan. Allah diperintah, perintah suruh hadir. Ya itu apa ya? Hal-hal semacam itu tidak produktif, bahkan destruktif. Ya. Jadi Hawking tuh kehidupannya sulit, padahal apaan sih sulit, Mbak? Rumahmu aja 25 hektar. Di Amerika sana loh, bukan di Muna. Kalau di Muna kan 25 hektar itu ya murah. Tapi dia bilang sulit gitu. Dia telah kehilangan 2 anak perempuan dan bercerai 2 kali gitu ya. Kasihan. Ini kan soal pendasaran apa? Pendasaran orang ini kan. Akhirnya penderitaan karena pendasaran diri diperparah dengan penderitaan karena pendasaran orang yang tidak jelas juga. Minum alkohol gitu kan, minum obat-obatan. Itu kan kalau kita ikut pendasaran orang, kita nggak boleh merusak orang itu. Ya kan? Pergaulan bebas. Jadi hidupnya Simbah ini oke lah. Oke, kalau pendasaran diri itu wajar. Gitu. Karena itu kan sesuatu yang baru. Tapi memang di sana itu pendasaran orang ini juga nggak ada. Nah kita yang harusnya itu sudah jelas pendasaran orang, pendasaran diri, kok jadi bangsa yang kayak begini? Kan gitu. Kok bisa aset rakyat dikorupsi oleh 1 orang? Kok bisa itu? Kok bisa? Ini negara loh ini. Itu saya nggak, wah ini kacau ini. Kadang-kadang kepikiran apa Muna itu saya ini ya, saya inisiasi biar menjadi negara Muna aja lah. Toh dulu sebelum ada Indonesia, kita suatu bangsa kok. Bangsa Muna kan. Jadi jadi jangan dikira tanpa Indonesia enggak. Dulu kita tanpa Indonesia kan sendiri-sendiri. Terbukti panjang sejarah. Indonesia itu baru berapa sih? Kepikir begitu, tapi saya teman saya nggak usah gitu-gitulah. Udah enak nih Indonesia nih, ya enak sih. Tapi kalau nggak mau berubah kebijakannya ini juga nular soalnya. Ini nular ini, ya kan? Ada lagi saya udah telepon Gusti Allah. Ya ini bahasa gitu, kekacauan kekacauan pengetahuan gitu.
Ya makanya ini kalau bahaya kalau subversif ya. Nanti saya jarah harus pakai visa. Guru saya di Jogja datang haul pakai visa, wah repot, mahal, tidak menguntungkan secara orang, lebih menguntungkan. Tapi sempat kepikiran gitu, kepikiran untuk, karena masa kecil saya itu melihat melihat bapak saya itu melawan pemerintah gitu. Ketika kampung leluhurnya mau digusur, mau dipindahkan, mereka apa, saya tidak mau. Kami melihat itu dari kecil gitu. Jadi dalam memori saya pemerintah ini tidak menyenangkan gitu, menimbulkan kecemasan. Karena saya sebelum sekolah itu telah menghadapi konflik konflik antara masyarakat dengan pemerintah, dan di kampung itu yang pimpin bapak saya. Waduh. Gimana kok hal yang sudah jelas, pendasaran diri, pendasaran orang, kan tinggal kita tambah pendasaran teknologi kan. Pendasaran teknologi. Oke lah, ini sains. Ini sains. Kita ikut saja Barat karena dia memang paling maju di dalam bidang teknologi. Tapi kita jangan sampai nggak belajar pendasaran diri, nggak belajar pendasaran orang. Akhirnya apa? Teknologi dipakai buat merusak orang. Dipakai untuk mematikan, deilahianisasi dan dehumanisasi. Ayo coba. Mana ini ke Pauki harus tulis lah ini pokoknya. Ada 3 pendasaran yang wajib dalam dunia pendidikan. Pendasaran diri, pendasaran orang, pendasaran teknologi. Pendasaran diri la ilaha illallah, pendasaran orang Muhammad Rasulullah, pendasaran teknologi sedang eksplorasi oleh sains. Kita mau mencari bahan yang paling murah, yang paling cepat, yang paling tahan. Kan gitu teknologi itu kan. Cari yang paling murah, paling cepat, paling tahan, paling banyak gunanya. Kan gitu. Itu pendasaran teknologi seperti itu. Itu. Cocok kita ini Mas Imam. Kita punya sejarah perlawanan gitu. Tapi ya gimana gitu. Guru-guru kita di sini mau ya sudah. Jadi secara spiritual, psikologis itu sudah terikat. Gimana guru kita di sini jaranya ke sana. Kalau bikin negara sendiri kan menjadi mahal kan. Tidak efektif. Tidak efektif. Ya paling banter yang minta keistimewaan aja lah. Minta keistimewaan gitu ya. Biar di Muna itu ada sekolah kebudayaan untuk pendasaran diri dan pendasaran orang. Harusnya sih pondok pesantren ini kan. Harusnya pondok pesantren yang punya kurikulum pendasaran diri, pendasaran orang. Ditambah dengan pendasaran sains. Kalau sainsnya ini ambil saja yang terapan. Kamu dari mana? Kamu belajar ini, kamu udah. Apa sih susahnya gitu? Yang susah itu menemukan kategorinya. Nah, gitu kan. Buta kategori itu memang itu dasar dari segala kebutaan. Buta kategori. Makanya saya beli buku banyak itu cuma 3 kategori ini kok. Pendasaran diri itu berarti buku-buku spiritual, pendasaran orang itu adalah buku-buku tentang ya filsafat, ya kan, sosiologi gitu-gitu. Gampang ini, gampang. Seperti itu. Ya itu harus dia harus didorong untuk ayo bikin kurikulum dengan 3 pendasaran ini. Pendasaran diri dan pendasaran orang. Sama pendasaran teknologi. Itu kalau pendasaran teknologi itu adalah kita belajar ke barat. Kalau pendasaran diri belajar sama kita, gitu kan. Pendasaran orang itu di sini gitu. Kita sebenarnya tuh kaya pendasaran orangnya ini kan. Bahasa kita aja berapa? 70 ribuan ya. 7 ribu apa ya? 7 ribu lah bahasa itu.
Itu aja udah mau punah. Nah, gimana mau pendasaran orang kalau ilmu bahasa nggak diutamakan? Itu juga yang kita kritisi. Pendasaran orang itu melalui bahasa kan. Kekuatan ilmu bahasa dan matematika. Kalau pendasaran diri melalui dikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Pendasaran orang itu pikir. Pendasaran teknologi itu pikir. Nah ini nih nggak ada yang berjuang lagi kok. Tinggal nunggu mati ya. Padahal bangsanya ini amburadul. Nggak ya negaranya yang amburadul. Bangsanya bangsa yang feodal, inferior. Gitu. Kok nggak dipikirin gitu? Harus dipikirin ini bangsa kita, negara kita ini utangnya udah banyak. Kacau. Giliran bahas pendasaran orang, dia bawa-bawa bab pendasaran diri. Bawa-bawa Allah kan di jalan. Jadi bingung, malu juga kadang itu. Giliran pendasaran orang, dia bawa-bawa bab pendasaran diri. Tunggu kau ya. Apa? Ya ini pendasaran orang. Kenapa bawa-bawa bab pendasaran diri? Kulihat gelarnya sudah dokter juga. Kulihat gelarnya dokter. Ini lengko ini. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Akhirnya ya dikasih pendasaran teknologi sama polisi. Semprot air mata. Selesai kau. Ya kan? Selesai. Oke lah. Jadi kita baca manakibnya. Ya. Manakibnya Hawking ini biar kita tahu gitu. Dia kacau. Dia akui saya ini hancur gitu. Dan dia baru menemukan obat bagi pendasaran diri. Belum menemukan obat bagi pendasaran orang. Tapi dia sudah sedikit memberi wacana. Pendasaran orang itu harus absolutis. Harus 600-an. Harus 600, 50. Siapa itu? Dia belum tahu. Kalau kita kan sudah. Muhammad Rasulullah. Absolut. Mungkin belum tahu. Makanya dia benci dengan kerusakan pada orang. Muncul jiwa kesatria spiritualnya jika orang itu dirusak. Jika orang itu dibikin tidak mulia, muncul sifat spiritualnya. Pernah dalam satu ceramahnya itu, menjelang akhir pensiun lah, dia bilang perang itu wajib. Jika itu menjaga kesucian, kehidupan, kesucian pada orang. Padahal sebelumnya dia mengkalibrasi perang itu, nggak boleh. Nggak boleh gimana, Mbak, orang kok. Lalu murid-muridnya bingung lah. Dulu katanya waktu mengkalibrasi Nabi Muhammad, rendah. Nah, sini sekarang gimana? Ya, itu Mbak udah sadar. Udah sadar kalau pendasaran orang itu juga wajib. Wajib. Nggak bisa hanya pendasaran diri. Tapi saya mengerti gitu ya, mengerti ya ini ya Simba ini. Ya hanya mengkalibrasi satu sisi. Tapi itu ya dimaklumi karena ini kan orang itu kalau belum ngerti ya mau diapain. Nah, persoalannya kita yang sudah ngerti nih. Kita yang sudah ngerti kan. Kita yang sudah ngerti. Atau jangan-jangan juga belum ngerti. Wah. Saya selalu menghadapi orang-orang yang mengkritisi Hawking gitu ya. Ya, bagi saya ya ini memperlihatkan sesuatu yang apa yang harus orang itu pelajari sejak awal. Pendasaran diri dulu, pendasaran orang, nanti terakhir pendasaran teknologi. Gitu. Kalau ilmu-ilmu kita kategori menjadi 3 ini aman kok. Aman. Sebenarnya di Muna itu sudah punya kategorinya. Orang-orangnya aja yang nggak ngerti. Karena orang-orang sekarang itu orang-orang yang sudah makan bangku sekolah. Bapak saya itu anti. Bapak saya itu nggak tahu sekolah. Jadi dia masih kosakatanya itu kosakata dari bapaknya yang belum ada zaman sekolah gitu. Itu cukup ini juga sih, cukup apa ya, cukup memberikan warna bagi saya. Bahkan memberi dasar yang baik. Bapak saya itu nggak sekolah.
Tapi dia bisa apa? Dia hanya menyampaikan apa yang dia dengar dari orang tuanya. Ada nggak orang Muna nih? Nah, nggak ikut lagi orang Muna dia. Padahal di Muna ini sudah ada pendasaran. Oh, ada Bang Abdul, ada Bang Abdul. Alhamdulillah selamat Muna ini ya. Paling rajin Bang Abdul ini. Nanti perlu dikasih hadiah ini. Sebenarnya banyak juga yang saya lihat buku-buku, tapi buku resep makanan dan kue. Ini nyindir ibu-ibu ini Bang Abdul. Wah, hati-hati Bang Abdul ini kamu nyindir ibu-ibu ini. Wah, ini kamu bisa panen pink ini. Apa maksudmu? Jadi orang Muna itu sudah ada kategori-kategori ini. Sudah ada kasuka namanya. Kasuka yang harus cocok dengan katoka gitu. Oke ya, jadi dia kehilangan dua anak perempuan dan bercerai. Oh, ini sakit ini. Paling menyakitkan itu kehilangan keluarga kan, karena keluarga itu adalah akar historis kenapa kita sampai di bumi. Ya kan? Kalau bisnis itu adalah akar dari status sosial. Jadi kalau rusak bisnis dia terlalu sakit. Tapi kalau rusak keluarga itu sakit karena dia adalah akar historismu di bumi. Sementara bisnis itu pendasaran status sosial. Jadi itu juga penting kamu berbisnis. Jangan nerima-nerima pensiun aja gitu. Berbisnis. Karena itu nanti yang menjadi pendasaran status sosialmu. Ayo bisnis. Oh, hadir Muna. Wow, ini harus hadir Muna. Di Muna itu sudah kategorinya itu sudah. Kalahlah Harvard itu kalau soal kategori-kategori. Cuman nggak digunain. Nggak digunain sama orangnya. Sibuk nonton dangdut. Ya kan? Sibuk lulo dia. Sibuk mau lulo. Ini loh, mau kiamat bumi ini. Kalau pendasaran diri, pendasaran orang tidak diselesaikan. Harus selesai. Jadi lebaran kali ini kita udah lebaran, alhamdulillah, lebarannya itu pendasaran diri, pendasaran orang telah tuntas. Telah tuntas. Jangan kebalik-balik. Itu sumber kekacauan dan penderitaan hidup di dunia adalah kebalik-balik pendasaran ini. Dan kita orang Islam tuh harusnya itu tidak pernah kebalik kalau dipahami syahadatnya itu sebagai proses transformasi pendasaran diri dan pendasaran orang, bukan hanya informasi gitu loh. Gimana sih? Ini emosi pokoknya itu kalau nggak bisa ini. Apalagi dengar uang timah dikorupsi. Wah ini gimana ini? Uang rakyat dikorupsi satu orang. Wah ini kalau di kampung nih habis itu keluarganya. Nah ini gimana kamu kok nyolong uang rakyat, uang kami? Raja aja dihajar di sana 3 orang kan, dihajar. Apalagi ini bukan raja. Wah itu sensitif di kampung itu kalau soal isu-isu korupsi ini kan. Rajanya aja dia kalau raja berbuat hal yang merugikan orang banyak, ya digantung, dirajam 3 orang itu di sana. Raja yang dieksekusi sama rakyat. Apalagi ini bukan raja, itu bahaya di kampung isu-isu kayak gini. Bahaya dia. Nah ini gimana ceritanya ini kan? Negara juga gimana ini? Kok mengizinkan sistemnya kok selemah itu? Kan gitu. Apa perlu ini instansi-instansi yang cair? Biar orang Muna aja lah, itu malu dia. Ada budaya malu, keluarganya juga ikut malu gitu. Langsung jadi kalau sudah kena kasus-kasus begitu di Muna itu udah kamu mau ngomong apa nggak didengar lagi gitu. Maling. Udah nggak punya harga diri, bahkan nggak akan berani tampil lagi karena akan diteriaki gitu. Ngeri hukumannya di sana. Hukumannya itu mengerikan. Kalau dibilang kasih bu, baik.
Itu ngeri. Langsung kena 20. Langsung kena. Nggak mungkin dia dipercayalah. Oke ya, jadi ini kita belajar dari kehidupannya Hawking. Dia ngakui hidupnya itu berat. Penderitaannya entah habis-habis. Kasihan juga. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus berjuang. Itu yang kita ambil dari Hawking. Dan temuannya itu universal gitu loh. Temuannya universal. Pertama kali saya cerita tentang Hawking ke Mbak Ahmad, oh, orang ini kasihan ya. Tapi di akhirnya ya paling nggak pendasaran dirinya ya benar. Ya gitu. Mungkin kalau usianya cukup, dia pasti akan menemukan juga solusi untuk pendasaran orang. Karena dia sudah, ini harus absolut juga. Iya Mbak, memang begitu kan. Memang begitu. Harus habis dari Korea nanti ke Muna langsung dia jadi orang Muna aja lah. Nah, di orang Muna nanti makan tiwul. Oke ya. Dia mengalami sejumlah penyakit fisik yang parah. Termasuk beberapa operasi hernia tanpa anestesi. Ngeri. Hawking tidak asing dengan penderitaan. Dari rute koran 17 milnya, tertutup salju, di pedesaan Wisconsin, melewati pengembangan klinik pribadinya, jalan hidupnya penuh dengan semangat dan menuntut. Seperti itu. Hawking melaporkan bahwa Thanksgiving dan Natal seringkali merupakan 2 hari libur yang dia miliki setiap tahun saat menjalankan. Artinya dia pekerja keras. Karena dia tahu ini menderita gitu. Dia bekerja untuk mengakhiri penderitaannya. Nggak salah lah. Dia dibonusi oleh pendasaran diri yang benar di ujung usianya gitu. Ya kan. Walaupun belum menulis pendasaran orang, tapi bagi saya itu dengan jalan dengan beban seperti ini nggak usah dituntut terlalu berlebihan lah. Ya, atau nggak usah kita tuntut berlebihan bahwa dia harus lengkap juga pendasaran, nggak usah. Hidup orang ini itu udah berat gitu. Bisa sampai pendasaran dirinya itu benar dia bahasakan tuh itu udah keren banget. Toh kita juga kan nggak ngapa-ngapain yang sudah punya sanad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nggak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain. Saya lebih justru ya untuk sekarang masih lebih hormat ke Hawking. Untuk sekarang loh, tapi besok-besok ya hormat juga ke kamu karena akhirnya oh ya kamu sadar gitu. Ya lebih hormat. Karena perjuangannya untuk mencari kebenaran itu. Mungkin kalau kita yang ke Eropa itu, wow, udah habis, nggak usah. Uang pakai sanat aja susah, apalagi nggak pakai sanat kan kayak di sana. Beban kita itu tidak seberat beban Hawking, beban kultural. Kita kan lahir langsung dikasih sanat kan, langsung dikatoba, langsung itu aja kita menderita, apalagi lahir dalam budaya Hawking yang nggak ada begituannya. Jadi batinnya itu selalu menyala ketika melihat masyarakat yang nihil atau masyarakat yang relatif menyala. Dan dia siap perang dengan masyarakat gitu kan. Nggak peduli, ngerasain dia. Jadi nggak cukup hanya pendasaran diri, tapi harus dengan pendasaran orang juga. Gitu. Nah di Barat itu memang aksiomatik kebudayaannya pendasaran diri dipisah dengan pendasaran orang sekuler. Dan Hawking akhirnya kan sadar, wah ini bahaya. Sayang Simba sudah tidak bisa melanjutkan perjuangannya. Disuguhkan menu kolope kalau kemudian Mbah Hawking. Ya gitu.
Oke, jadi inilah gunanya kita belajar manakib. Kita baca manakib. Kita baca biografi. Namanya biografi manusia, ya itu kayak gini nih. Dia menginspirasi. Bulan puasa kok baca biografinya Hawking. Wah, ntar dulu. Sama aja. Ini punya nilai historis. Punya nilai motivasi, punya nilai inspirasi. Gitu. Bahkan di tahun 90-an ketika dia memulai karirnya, karir keduanya sebagai dokter, dia bekerja dari pagi hari hingga malam setiap hari kerja. Setelah pensiun, memasuki usia 70-an, dia menulis 7 karya, menyampaikan lebih dari 100 kuliah, dan lebih dari 100 wawancara. Semuanya dalam waktu 8 tahun yang singkat. Gitu. Kamu udah 70, tolong tulisin wasiatku. Tolong tulisin wasiat. Sama uang koin tolong jangan itu ya, jangan sampai hilang, itu buat keroa. Di usia 70 dia justru menampilkan karya terbaiknya. Itu pun dengan tubuh yang sudah kacau balau. Ya kan? Makanya dirawat tubuhnya. Turun berapa kilo? Ayo coba turun berapa kilo bulan puasa nih? Sudah turun berapa kilo? Alhamdulillah ini saya udah turun mau kemarin 79 terakhir itu. 79, lah. Naik habis makan sahur, naik 80. Oke, enggak mau naik lagi ya Allah, turun lagi aja. Ini masih banyak ini yang perlu ditulis. Turun 3 kilo. Saya dari 86 ke katakan sampai akhir puasa 79 lah. Saya pepet 79 berarti berapa kilo tuh? Berapa, Man? 7 kilo lebih lah ya. 7 kilo lebih. Harus dijaga tubuh ini biar orangnya sehat. Pengalaman punya berat badan di atas 80 itu, waduh, menyiksa. Menyiksa. Mumpung bulan puasa ini, clear pendasaran diri, pendasaran orang, pendasaran teknologi. Udah kita bikin perpustakaan itu, bikin sekolah itu aja dulu. Ayo Mas Imam bikin sekolah pendasaran diri. PCI udah punya ini. Buku-bukunya banyak. Bikin pendasaran orang. Sekarang di usia pertengahan 80-an, 85 apa 82 Hawking ini. Hawking tidak menjalani kehidupan pensiunan rata-rata. Dia merekam program audio baru, melakukan wawancara radio, menanggapi serangan gencar email dan surat mingguan. Hawking dan Susan tetap sibuk menjalankan Veritas Publishing. Bikin bisnis dia. Pak Suhadi, bikin bisnis apa gitu. Bisnis itu yang menjadi dasar status sosialmu. Oke? Bisnis. Bisnis. Kalau keluarga itu menjadi dasar historis bagi jiwamu gitu. Jadi jangan keluarga itu, jangan diabaikan. Istri kalau minta beli skincare, beliin. Mah, saya mau beliin tapi kamu tahun ini hatam ya 3 buku Hawking. Wah, senang istrinya. Apa udah aku tunggu. Jangan diabaikan itu, jangan diabaikan tuh keluarga gitu. Apalagi di sini kan istri ya, anak-anak. Itu dasar historis dari di orang gitu. Di keluarga nggak ada kok orang yang lahir tanpa melalui keluarga. Melahir lewat tadi download. Kan nggak bisa di-download. Jadi mari bangun perpustakaan keluarga untuk 3 ini gitu. Untuk 3 pendasaran. Saya dulu belajar
komputer itu, saya di lab. Tanya Fasrun. Saya orang yang nggak pernah pulang ke kos. Kenapa? Saya di laboratorium belajar. Buku uang saya habis buat beli buku karena ini penting untuk pendasaran. Tapi dulu pendasaran dirinya, pendasaran orangnya itu masih berjuang. Tapi akhirnya saya tinggalin teknologi, pergi belajar sama Mbak aja. Pergi belajar. Harus ada teknologi. Gitu ya Pak Suhadi, bikin perusahaan apa gitu. Paling gampang tuh bikin perusahaan podcast untuk menyuarakan pendasaran diri, pendasaran orang. Pakai bahasa sana. Kayak gini kan pagi-pagi 165 orang kan lumayan. Ya kan? Kan lumayan. Pesertanya dari seluruh Indonesia dan Malaysia. Gitu. Oke. Jadi jangan lupa kalau status sosial, ya ini penting juga nih, status sosial itu dasarnya itu adalah bisnis. Nggak bisa nggak? Kalau mau naikin satu, kok tahu bang? Pernah. Saya itu naik satu sosial setelah punya bisnis, punya usaha sendiri gitu. Kalau nggak naik gitu. Gimana Mas Imam donatnya? Masih lancar nggak donat? Donat. Ah, itu bagus tuh satu sosial. Perusahaan sapu bumi. Ini kayak Fasrun. Sapu bumi hasil dan laut, sahabula. Oh, aman ya omset donat itu pertahankan. Layani Magetan dengan donat terbaik. Ya, sahabula, sapu hasil bumi dan laut. Anak-anak mulai, ayo nak bikin satu sosialmu melalui bisnis. Jangan harapin kamu sekolah dulu untuk naik satu sosial. Enggak. Itu enggak begitu ceritanya. Langsung bisnis aja daripada uang di ini kasih bisnis seru bisnis untuk satu sosialnya. Kalau kampus itu kan status akademik, ya kan? Tentu saja itu dia menjadi satu level sosial, tapi itu ya itu akademik aja. 12 tahun lah langsung bisnis. Kalau di orang-orang Yahudi 13 tahun dia langsung suruh bisnis. Karena itu pendasaran sosial. Kita ini kan udah jelas ini. Nggak jelas. Anak udah 5, belum bisnis, baru berharap ingin kaya. Itu satu sosial itu. Bisnis. Bisnis apa? Gitu. Kayak Mas Imam loh, donat aja di bisnis ini. Padahal ya bolong tengahnya. Itu harus bisnis. Jadi nggak ada lagi kok nggak bisnis itu kan. Ini ada berapa ya? 163 bisnis. Oke. Susan berperan penting bagi keberadaan Hawking. Karena jika dia tidak meletakkan makanan di depan suaminya, dia tampaknya akan lupa makan. Hawking ini memang ekstrim kepribadiannya. Ya. Dia melakukan tanggung jawab ganda mengurus Hawking dan rumah mereka, sambil juga menjabat sebagai manajer kantor untuk Veritas. Dengan staf penuh dan paruh waktu sekitar 6 orang, termasuk asisten kantor, staf pengiriman, dan pensiunan pengacara yang tinggal di kabin kantor lama Hawking, tidak ada kekurangan aktivitas di peternakan. Pertalian Hawking dengan hewan tetap kuat. Rumah mereka diserbu oleh sekumpulan hewan, termasuk anjing, 3 kucing, dan seekor burung beo yang dewasa. The Happy Chicken Organic Eggery adalah kandang ayam aktif yang berjarak kurang dari 20 meter dari kabin utama. Jadi kamu harus juga punya kandang ternyata. Ya kan? Untuk merawat hewan. Wah, lengkap hidupnya. Sekarang dia telah
Sekarang setelah dia menerbitkan 8 buku, sepertinya karir Hawkins sebagai penulis selesai. Saya sudah cukup banyak mencapai akhir dari mata pelajaran yang ingin saya bagikan dengan dunia. Kalau saya baru mau mulai, belum nulis-nulis dulu lah. Tapi ini sudah dipaksa Mas Amin dulu, sudah oke lah. Saya merasa bahwa saya telah melakukan apa yang dapat saya lakukan sejak kontribusi saya kepada masyarakat. Kudu berkontribusi. Alasan utama keberadaan saya telah terpenuhi. Saya merasa berkewajiban untuk membagikan hal-hal yang saya temukan kepada dunia. Saya telah memenuhi kewajiban itu sehingga saya dapat meninggalkan planet ini tanpa rasa bersalah. Usia secara alami telah menyusul Hawkins. Dah ya, secara usia. Ketika ditanya tentang tujuannya di dunia, Hawkins merefleksikan menjadi apa adanya saya kepada dunia dan menjelaskan sejelas mungkin untuk memfasilitasi kesadaran spiritual dan dengan demikian berkontribusi pada pengurangan penderitaan. Inilah anak-anaknya ini loh Bu, Pak, itu disuruh sekolah pendasaran diri biar tidak menderita, ya kan? Dia tidak menderita. Setidaknya dalam pengertian tidak menderita itu tidak menderita dalam jangka waktu yang panjang gitu. Karena nature ego kan. Seperti itu. Medan energi yang disertai dengan fungsi itu dengan sendirinya secara diam-diam berkontribusi pada kesejahteraan hidup manusia dan mengurangi penderitaan manusia dan yang dengan sendirinya merupakan kepuasan dan kelengkapan. Hawkins meminjam beberapa elemen dari Advaita Hinduisme melalui ajaran Sri Ramana Maharshi dan Sri Nisargadatta Maharaj. Tetapi jika dia seorang mistikus, dia mungkin paling baik diklasifikasikan sebagai seorang Kristen. Ya, Kristen. Bagaimanapun dia menekankan kontemplasi daripada meditasi dan banyak menggunakan istilah-istilah Kristen. Kehadiran Tuhan, kehendak ilahi, kasih ilahi. Ini dari Abraham lah. Di Islam kan juga kehadiran Tuhan, tajali gitu-gitu kan. Saat kehendak gitu kan. Dia tipenya Abrahamik lah. Gitu. Dia sangat menekankan kebaikan dan kasih Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Sebagian besar tradisi timur seperti Hinduisme dan Taoisme mengajarkan integrasi yang berlawanan, terang dan gelap, maskulin feminim, sadar dan tidak sadar, sakti dan sifat. Tetapi sistem Hawkins konsisten dengan mitologi Kristen, mendukung kenaikan cahaya dan menghindari kegelapan. Hawkins menyebut ajarannya devotional non-duality, sebuah istilah yang dia baca di satu tempat yang beresonansi dengannya. Devosi non-dualitas bagi Hawkins secara kasar diterjemahkan pengabdian pada cinta kebenaran. Mengabdi, ubudia pada kebenaran. Peragaan kemuliaan Tuhan secara sosial di badan dan lain-lain. Jalan devosional menuju pencerahan umum yang disebut jalan hati, ini bisa dibilang merupakan inti pengajaran yang Hawkins anjurkan dengan fokus pada penyerahan hidup kepada Tuhan. Dengan devosi non-dualitas, Hawkins mengajarkan orang untuk menjalani hidup sebagai doa, mendedikasikan diri dan tindakan mereka kepada yang ilahiyah saja. Hawkins merangkum pesan dan peran guru pencerahan seperti yang dia lihat. Hal pertama yang dilakukan guru adalah menginspirasi dan mewakili apa yang mungkin. Di mana gurunya? Gurunya ada pada diri sendiri. Dorongan untuk mengenal Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan di dalam diri sendiri itu maksudnya Tuhan sebagai konteks untuk diri gitu ya. Bukan hanya apa kita ini kan mempelajari Tuhan ini pada orang kan. Di sini dan di sana itu kan nature orang.
Kalau diri itu kan dia utuh. Dan ekspresinya di sini adalah guru. Jadi guru adalah dorongan untuk mengetahui kebenaran, mengetahui realitas, dan untuk kembali menjadi satu dengan semua yang ada. Kembali untuk, uh, kalau bahasa munanya itu, untuk agar diri kita tetap pada dirinya gitu ya. Udah selesai akhirnya. Ya, saya kira menarik ya, menarik. Nanti sore berarti udah nggak ada. Silakan baca sendiri. Yang belum punya buku tiga pendasaran itu silakan pesan. Ya. Udah nggak ada kan yang nggak punya buku tiga pendasaran aku itu kan nggak ada lagi kan. Sudah semua punya lah. Insyaallah, insyaallah. Ya, ini kalau masih ada ya berarti nggak serius hidup ini. Ya masa buat dirinya aja kalau enggak. Oke, itu dulu. Terima kasih. Selamat pagi, selamat apa ini Lebaran ya. Iya. Khawatir nggak ada lagi kelas sampai Lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Atar. Kita sudah menyelesaikan ini ya, biografi Hawking, Dr. After. Insya Allah kita akan ketemu lagi, akan bedah selanjutnya. Ditunggu aja informasi dan pengumuman jadi grup. Dan bagi teman-teman yang masih belum memiliki 3 buku pendasaran, ini mumpung lagi THR-nya ada ya, silakan menyisihkan mendapatkannya. Terima kasih. Kita bertemu uh, Allah setelah Lebaran ya. Nah, izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berlibur.